Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita berkumpul tidak lain untuk mengingat pelajaran kita, untuk mengkaji pelajaran tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum fikih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Sekarang kita akan membahas tentang ab'adus shalah sab'ah, yaitu tentang ab'adus shalah sab'ah. Karena kemarin yang berlalu kita membahas tentang sujud sahwi. Sekarang kita memasuki tentang ab'adus shalah sab'ah. Lanjut, Yud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bab sunnah ab'ad halaman 42. Sunnah ab'ad dalam sholat ada 7. Yang pertama, tasyahud awal. Kedua, duduk ketika melakukan tasyahud awal. Ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Kelima, membaca doa qunut. Keenam, berdiri ketika membaca doa qunut. Dan ketujuh, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya pada waktu qunut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang sunnatul ab'ad. Yang pertama, tasyahud awal. Setelah kita melakukan sholat di rakaat pertama dan rakaat kedua ada tasyahudul awal. Itu adalah sunnah ab'ad. Artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Untuk membaca salawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kalau tidak melakukan, ya sah saja sholatnya, sah saja. Terus yang kedua, duduk ketika melakukan tasyahud awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Nah, yang kedua, duduk ketika melakukan tasyahud awal. Duduk di antara tasyahud awal, bukan berdiri. Disunahkan untuk berduduk. Kalau tidak melakukannya tidak apa-apa, sah saja sholatnya. Nah itu. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud awal. Misalnya nih, ketika kita tasyahud awal cuma membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung dia berdiri, tidak apa-apa. Sah saja sholatnya. Mau dia lanjutkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pun juga sah saja. Boleh dilakukan, boleh tidak. Faham? Terus ya. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Membaca salawat ketika tasyahud akhir kepada keluarga Nabi Muhammad. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah,
Sebagian ulama mengatakan sunnah, tetapi kebanyakan ulama mengatakan fardu ain, wajib. Sebagaimana fatwa dari Al-Imam Syafi'i, la yaqbalu salatu hatta yusalluna ala Muhammad wa alihi Muhammad. Tidak akan diterimanya salatnya seseorang atau tidak sah salatnya seseorang apabila dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Artinya ada dua pendapat. Kalau sebagian ini cuma berapa orang saja, tetapi paling banyak ulama dan paling banyak para ulama mengatakan hukumnya berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad di tasyatul akhir adalah sesuatu kewajiban. Sebagaimana yang tadi saya bacakan fatwanya Imam Syafi'i, la yaqbalu salatan hatta yusalluna ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak sah salatnya seseorang apabila dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Paham? Yang kelima, Yud. Yang kelima, membaca doa kunut. Membaca doa kunut pun adalah sunnah. Ketika tidak membaca doa kunut pun tidak apa-apa, boleh saja. Karena kunut bukan di subuh saja pembacaan sholat. Kunut dibacakan sholat disunnahkan di waktu hari Jumat. Ada juga di waktu sholat isya di rakaat kedua setelah ruku. Nah itu, bukan di subuh saja. Nah, kalau tidak melakukan kunut, sah apa tidak? Sah sholatnya. Lanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Paham? Yang kelima, Yud. Yang keenam. Yang keenam, berdiri ketika membaca doa kunut. Berdiri ketika membaca doa kunut. Disunahkan untuk berdiri ketika membaca doa kunut. Nah itu. Yang ketujuh. Dan yang ketujuh, membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya pada waktu kunut. Membaca salawat ketika selesai kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu. Kalau tidak membaca salawat ya nggak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Itu hanya sunnah. Faham sampai di sini? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Kunut kita mengadakan tangan. Nah setelah selesai kunut, ada yang sebagian mengusap ke muka, ada yang langsung ke bawah sujud. Jadi mana yang lebih afdal? Terima kasih. Setelah kunut nggak apa-apa kita mengusap wajah kita, dan juga nggak apa-apa kita langsung, ya kan? Tergantung keinginannya masing-masing. Semuanya baik. Semuanya baik. Nah itu, semuanya baik. Nggak ada yang baik atau lebih baik. Semuanya baik. Boleh langsung, boleh tidak. Paham Pak Haji? Ada lagi yang mau bertanya? Nah. Waalaikumsalam.
Ada lagi yang mau bertanya? Supaya langsung digabung pertanyaannya. Waalaikumsalam. Di sini disinggung untuk sujud sahwi. Di dalam bab yang berikutnya ini kan ada sunnah artinya sunnah abad ini kalau tidak dikerjakan, tidak dilakukan, artinya tidak apa-apa tadi yang Pak Habib singgung. Oke. Nah, yang di sini di sebab-sebab sujud sahwi di sini kan ada. Kalau kita ketinggalan daripada salah satu misalnya kunut, maka kita diharuskan sujud sahwi. Itu yang perlu penjelasannya Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bacaan dari bacaan sujud sahwi. Karena bacaan dari sujud sahwi ini banyak sekali. Salah satunya juga mengatakan subhanallah wa bihamdi atau syukron ala rabbi. Itu banyak. Paham? Apa yang sering kalian baca ya kalian baca aja. Tapi kalau kami tetap kami mengikuti apa yang senang kami baca. Karena bacaan sujud sahwi ini bukan 1, 2 tapi banyak. Ada yang mengatakan syukron rabbi. Syukran Rabbi. Ada yang mengatakan subhanallah wa bihamdi. Ada yang mengatakan semacam itu. Nah, tergantung. Paham? Artinya tergantung yang nyaman saja di hati kita. Yang mana kita baca. Paham Kai? Yang kedua, kenapa orang yang kunut kok harus nanti kalau dia tidak kunut berarti dia harus melakukan sujud sahwi. Jika dia tidak melakukan sujud sahwi pun tidak diharuskan. Yang diharuskan sujud sahwi itu ketika dia meninggalkan yang wajib, bukan yang sunnah. Paham Pak Haji? Paham? Misalnya dia meninggalkan rakaat pertama tasyahudnya, tahu-tahu dia tidak melakukan sujud sahwi, sah saja sholatnya. Nah, paham? Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang wajib, dia tidak melakukan sujud sahwi, maka batal sholatnya. Paham?